Bagaimana masa depan agama pasca COVID-19? Pertanyaan ini muncul setelah melihat perubahan pada banyak ritus agama-agama, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Sebagaimana kita tahu, COVID telah memberi dampak besar pada hampir semua sendi kehidupan, tidak hanya dalam bidang medis dan farmasi, tapi juga ekonomi, politik, dan tentu saja agama. COVID tidak hanya menghentikan industri sepak bola Eropa dengan omset triliunan rupiah dan konser artis papan atas dengan kontrak miliar dolar. COVID juga memaksa banyak rumah ibadah tidak bisa menjalankan fungsinya. Arab Saudi menutup seluruh masjid kecuali Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Bahkan sholat Jumat dan berjamaah yang semula diwajibkan bagi laki-laki muslim tidak lagi diwajibkan demi menghindari penularan virus corona. COVID juga memaksa gereja Vatikan di Roma untuk tidak merayakan Paskah secara terbuka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai negara. Gereja Vatikan kemudian menyelenggarakan perayaan Paskah secara virtual. Dampak COVID sudah dirasakan lebih awal oleh umat Hindu pada perayaan Nyepi Maret lalu. Perayaan tersebut tidak disertai pawai ogoh-ogoh, upacara melasti, dan upacara lainnya diselenggarakan secara ketat dengan sedikit orang yang terlibat. Lantas, sejauh mana pandemi COVID mempengaruhi ritus, pengetahuan, lembaga, dan otoritas keagamaan dalam jangka panjang pasca COVID? Ada 3 perubahan yang dapat ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap agama-agama. Pertama, COVID-19 menghadirkan kembali karakter ajaran agama-agama yang dinamis dan adaptif terhadap konteks. Karakter ini penting dan relevan menjawab problem ketegangan dan konflik sosial yang selama ini banyak dipicu oleh ketertutupan ajaran dan infleksibilitas ritus beragama. Kedua, agama sedang dan akan semakin mengalami disrupsi oleh 3 aspek sekaligus, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan problem kemanusiaan. COVID menciptakan habit baru dalam organisasi dan komunitas keagamaan untuk menggunakan teknologi digital dan media sosial baru. Pengajian, ceramah, ibadah, dan kebaktian banyak dilakukan secara daring. Jika sebelum COVID, banyak agamawan yang cenderung bersikap negatif terhadap internet dan media sosial karena dianggap menjauhkan umat dari Tuhan dan tradisi keagamaan, COVID merubah cara pandang tersebut menjadi lebih positif. Teknologi dan media sosial menjadi medium dan peluang untuk dakwah agama, mengikat hubungan sosial keagamaan, bahkan penyelenggaraan ibadah agama. Ketiga, COVID juga mempengaruhi karakter otoritas keagamaan yang semakin tidak bisa terisolasi dari sains dan teknologi. Demikianlah uraian mengenai pengaruh COVID terhadap agama-agama. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.